Salam beri salam terus kita curahkan kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu berselawat kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Dakwah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini insyaallah kajian ilmu kita akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haris LCMA. Alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita bersama. Sebelumnya mari kita buka kajian ilmu kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita hendaknya senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap rahmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Dan salah satu karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, Allah masih berikan kesempatan untuk menghirup udara di pagi hari ini. Nikmat Allah panjangkan umur kita dan Allah berikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Ada orang-orang yang Allah panjangkan umurnya, tapi tidak Allah berikan nikmat untuk beribadah kepada Allah. Lupa akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkannya di pagi hari ini. Maka semoga kita yang hadir di rumah Allah yang mulia ini adalah orang-orang yang Allah pilih untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah terima semua amal ibadah kita. Amin. Pagi hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah berkenaan dengan waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Berbicara tentang doa, maka doa itu kata Rasulullah SAW adalah ibadah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Al-Arba', Al-Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, Rasulullah bersabda, "Ad-du'a huwa ibadah." Doa itu adalah ibadah. Lalu Rasulullah membaca firman Allah di dalam surat Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, "Ud'uni," berdoalah kepadaku, maka niscaya aku akan menjawab atau mengabulkan doa-doa kalian. Maka perkataan Rasulullah, "Ad-du'a huwal ibadah," ini menunjukkan bahwasanya doa itu sendiri adalah ibadah dan tidaklah Allah syariatkan berbagai ibadah melainkan pada hakikatnya mengandung doa kepada Allah. Oleh karena itu para ulama membagi doa itu menjadi dua. Doa at-talab, doa yang berisikan permintaan kepada Allah, langsung meminta, mengucapkan kalimat-kalimat doa, disebut dengan doa at-talab. Kemudian para ulama menyebutkan jenis yang kedua, doa ibadah, doa dalam bentuk ibadah. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba mengandung permintaan agar dengan ibadah yang ditunaikannya, dilakukannya, dia mendapatkan pahala dari Allah dan dimasukkan kepada surga Allah. Maka saya rasa tidak ada orang yang mau berletih-letih beribadah
lalu dia tidak mengharapkan pahala dari Allah. Ini keliru. Karena memang Nabi kita yang menyampaikannya. Nabi kita yang mengajarkan kepada kita berbagai ibadah lalu sebutkan pahalanya. Salat subuh bersama jamaah lalu duduk menunggu waktu syuruk, ini pahalanya. Menunaikan salat duha, ini pahalanya, disebutkan berbagai pahalanya. Maka ketika ada orang yang mengingkari, tak boleh beribadah mengharapkan pahala, harus betul-betul ikhlas. Ini tidak tepat juga. Karena yang memberikan pahala itu Allah, dan yang mengajarkan kepada kita beribadah mengharapkan pahala dari Allah itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh itu beribadah menginginkan sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keliru. Maka ibadah itu karena doa itu adalah ibadah. Maka ada hal-hal yang menjadi sebab doa itu diterima. Yang pertama adalah jika doa itu memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Apa itu syarat-syaratnya? Ikhlas kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullah astajib lakum, kata Allah. Ud'ullah, berdoalah kepada Allah. Berarti jangan berdoa kepada selain Allah. Kemudian syarat yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ada adab-adab dalam berdoa. Selain itu, selain memenuhi dua syarat tadi, harus juga ibadah itu dilakukan di waktu-waktu yang Rasulullah tentukan, sebutkan sebagai waktu yang mustajab. Kemudian kondisi orang yang berdoa juga kondisi yang menyebabkan doanya mustajab. Maka pada pagi hari ini, di waktu kita yang singkat, saya akan sampaikan beberapa waktu dan keadaan seorang berdoa sehingga doanya mustajab. Ada beberapa waktu dan kondisi. Yang pertama di antara doa yang mustajab adalah doa ketika seseorang dalam keadaan safar, dalam keadaan perjalanan jauh, melakukan perjalanan, baik itu perjalanan ibadah atau perjalanan yang mubah. Tapi kalau perjalanan maksiat, nah jangan diharapkan, karena maksiatnya menjadi penghalang doa. Tapi kalau perjalanan safar, seseorang dari Mekah baru berangkat menuju Mekah untuk menunaikan umrah, itu perjalanan safar ibadah, lalu dia manfaatkan kondisinya untuk berdoa kepada Allah. Syarat doa terpenuhi. Kemudian adab-adab yang lainnya dilaksanakan. Lalu dia berdoa dalam waktu dan kondisi yang mustajab, dalam keadaan safar, perjalanan jauh. Maka semoga Allah mengabulkannya. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Ummu Darda radhiyallahu anha. Beliau berkata, qalat li Sufyan. Beliau berkata kepada Sufyan, "Aturidul hajj al-'am?" Apakah engkau akan menunaikan ibadah haji tahun ini? Maka wanita ini mengatakan, atau sahabat ini mengatakan, "Na'am." Iya. Saya ingin menunaikan ibadah haji tahun ini. Lalu sahabiyah ini Ummu Darda berkata, "Ud'ullah lana bil khair." Doakan untuk kami kebaikan. Doakan untuk kami kebaikan. Karena sesungguhnya Nabi SAW mengatakan doa yang mustajab itu, salah satu doa yang mustajab adalah ketika seseorang mendoakan untuk saudaranya dan saudaranya tidak mengetahuinya, dan dia dalam keadaan safar, atau yang berdoa dalam keadaan safar. Atau juga disebutkan di dalam hadis yang lebih khusus lagi yang menjelaskan tentang doa seseorang yang dalam keadaan safar ini, di mana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Thalathu da'watin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Maka doa orang yang terzalimi ini doa yang harus hati-hati kita terhadapnya. Maksudnya bagaimana? Jangan sekali-sekali menzalimi orang lain. Karena doa-doa mereka
itu doa-doa yang mustajab. Lalu kata Rasulullah yang kedua apa? Da'watul musafir, doa orang yang dalam perjalanan. Nah, kalau yang tadi hadis yang pertama melakukan perjalanan haji, safarnya safar ibadah, digabungkan dengan dalam kondisi haji berihram, itu juga kondisi yang mustajab. Kemudian dia di dalam perjalanan dan dia berdoa kepada Allah, maka itu doa yang mustajab. Sehingga Rasul mengatakan doa yang mustajab itu salah satunya doa orang yang dalam perjalanan. Doa orang melakukan perjalanan, dan para ulama menjelaskan perjalanannya paling tidak perjalanan mubah. Kalau tidak perjalanan ibadah, minimal perjalanan yang mubah. Jangan perjalanan dalam rangka maksiat. Perjalanan mubah apa maksudnya? Seperti seseorang dari Pekanbaru berangkat ke Padang dalam rangka membawa keluarga jalan-jalan, menikmati suasana liburan bersama keluarga, itu perjalanan mubah. Melakukan piknik mubah. Atau misalnya dari Pekanbaru berangkat ke Jakarta urusan perdagangan, itu mubah, urusan dunia. Tapi yang safarnya safar maksiat, maka ini tidak akan diharapkan doanya dikabulkan, karena maksiatnya menjadi penghalang dikabulkannya doanya. Nah, ini kondisi yang pertama, safar doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam beberapa hadis yang lainnya Rasulullah menyebutkan di antara doa-doa yang mustajab itu adalah doa seseorang yang dalam keadaan berpuasa, dan doa seorang pemimpin yang adil, dan doa orang yang banyak berzikir kepada Allah. Orang yang sering berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah dalam berbagai keadaan, dalam berbagai kondisi. Tidak hanya ingat dalam keadaan susah, tapi dalam keadaan lapar juga ingat. Kadang-kadang sebagian orang ketika susah ingat Allah. Ketika Allah beri keadaan lapar, nah dia lupa kepada Allah. Allah uji dengan penyakit, ingat Allah. Allah uji dengan susah, masalah ekonomi, ingat Allah. Allah uji dengan musibah, kehilangan orang yang dicintai, ingat Allah. Tapi ketika ujiannya telah berlalu, dia lupa kepada Allah. Padahal orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang selalu ingat Allah, maka doanya mustajab. Berdasarkan hadis sahih riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani. Rasulullah bersabda, "Thalathun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang tidak akan tertolak doa mereka. As-sha'im hina yuftir, orang yang berpuasa ketika akan berbuka. Maka di sini sunnahnya jemaah, ketika akan berbuka itu disunnahkan memanjatkan doa kepada Allah. Ketika saat-saat menunggu waktu berbuka, duduk di depan hidangan perbukaan, menunggu azan maghrib dikumandangkan, maka manfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Doa apa saja, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk negeri kita ini. Doakan yang baik-baik. Boleh jadi doa salah seorang di antara kita ketika itu Allah ijabahkan, maka akan memberikan maslahat yang besar untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai, untuk negeri kita. Karena waktu itu doanya mustajab. Kata Rasulullah, as-sha'im hina yuftir, orang yang berpuasa ketika akan berbuka, maka itu doanya mustajab. Lalu yang kedua kata Rasul, al-imanul adil, doa seorang pemimpin yang adil, itu doa yang mustajab. Ketika seorang pemimpin yang adil, dia adil dalam memimpin, mengemban amanah yang Allah bebankan ke pundaknya, maka ketika dia berdoa, doanya mustajab. Dan pemimpin yang adil ini, kalau kita baca syarah hadis ini, para ulama menjelaskan tidak hanya berhubungan dengan pemimpin dalam negara, pemimpin terhadap suatu negara, tapi juga pemimpin dalam suatu lembaga, pemimpin dalam suatu instansi, bahkan seorang pemimpin rumah tangga. Kata para ulama, seorang kepala rumah tangga, seorang suami, jika dia adil, maka doa-doanya akan mustajab, doa-doanya Allah ijabahkan. Ini orang yang kedua yang Allah kabulkan doanya. Kemudian yang ketiga, orang yang dikabulkan doanya, da'watul madhlum,
Orang yang dikabulkan doanya adalah da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Dalam hadis ini disebutkan 3, yaitu orang yang berpuasa ketika berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang terzalimi. Ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz hadis yang lainnya, hadis riwayat Baihaqi, di dalam hadis riwayat Baihaqi Allah menyebutkan Rasulullah menyebutkan salasatun la yaruddullahu a'ahum. Ada 3 orang yang tidak Allah tolak doanya. Nah, di dalam lafaz hadis yang lain Rasulullah sebutkan adz-dzakirunallaha katsiran. Orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita lihat dari beberapa hadis ini, di sini pentingnya mengumpulkan berbagai dalil. Karena kalau satu hadis hanya menyebutkan ada 3, kita akan kumpulkan, kita baca hadis yang lain ada tambahan yang lainnya. Seperti hadis yang pertama tidak sebutkan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Lalu ketika kita merujuk kepada hadis yang lain, Rasul menyebutkan ada tambahan yang lainnya. Maka Rasul mengatakan ada 3 orang yang tidak tertolak doanya. Adz-dzakirunallaha katsiran. Ini dalam hadis riwayat yang lainnya, orang yang banyak mengingat Allah. Lalu Rasul menyebutkan da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi, wal imamul muqsid. Kemudian yang ketiga, imam atau pemimpin yang adil. Berarti lafaz hadis, riwayat hadis yang berbeda, maka jika digabungkan ada beberapa doa yang tidak akan tertolak. Orang yang berpuasa, doa orang yang berpuasa ketika akan berbuka, menunggu saat berbuka, itu mustajab. Kemudian doa pemimpin yang adil mustajab. Doa orang dalam keadaan safar itu mustajab. Kemudian doa pemimpin yang adil mustajab. Doa orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala itu doa-doa yang mustajab. Berdasarkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian juga di antara doa yang mustajab yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka adalah doa orang tua kepada anaknya. Baik itu doa yang baik maupun doa yang buruk. Apa maksudnya doa yang buruk? Karena ada kalanya orang tua ini emosinya kebablasan, lalu dia mendoakan yang buruk untuk anaknya. Ini doa yang mustajab. Oleh karena itu para ulama sering mengingatkan, ketika membahas tentang ini sering mengingatkan agar orang tua berhati-hati dengan lisannya ketika itu berhubungan dengan anaknya. Ketika marah, hati-hati dengan lisan. Boleh jadi Allah ijabahkan apa yang terlontar dari lisan orang tuanya, lalu dampak buruknya akan menimpa anaknya. Oleh karena itu doa yang mustajab salah satunya doa orang tua kepada anaknya. Kalau doa yang baik, alhamdulillah. Tapi doa yang buruk, kata-kata yang buruk, kata-kata laknat dan sebagainya, maka ini akan berdampak tidak baik terhadap anak. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini tidak hanya riwayat Tirmidzi, riwayat Ibnu Majah, riwayat Ahmad. Rasulullah bersabda, "Thalathu da'watin mustajabat la syakka fin." Ada 3 doa yang mustajab, tidak ada keraguan lagi padanya. Da'watul mazlum. Kembali Rasul ingatkan dalam hadis ini da'watul mazlum. Ini menunjukkan dari banyaknya hadis selalu Rasulullah menyebutkan doa orang yang terzalimi. Ini mengingatkan kita agar hati-hati berbuat zalim terhadap orang lain. Karena Rasulullah mengingatkan berulang kali dalam banyak hadis. 3 doa yang tidak tertolak kata Rasulullah, doa orang yang terzalimi. Lalu Rasulullah menyebutkan da'watul musafir, doa orang yang dalam keadaan safar. Lalu yang ketiga Rasulullah sebutkan da'watul walidi ala walad, doa orang tua terhadap anaknya. Dalam lafaz hadis ini Rasulullah menggunakan lafaznya da'watul walidi ala waladi, doa yang buruk dari orang tua terhadap anaknya. Doa yang buruk maksudnya bagaimana? Misalnya, ya Allah, anakku ini anak yang durhaka, beri hukuman kepadanya. Itu doa yang buruk. Kalau doanya doa yang baik, ya Allah, anak ini telah membuatku sedih, membuatku kecewa, beri dia hidayah. Itu doa yang baik contohnya. Ya Allah, beri petunjuk anakku ini agar dia berubah, agar
agar dia tidak lagi menyakiti hati orang tuanya, agar dia tidak lagi menjadi anak yang durhaka. Kadang-kadang orang tua saking emosinya kebablasan. Seharusnya keluar ucapan itu doa yang baik, lalu keluar doa-doa kata-kata yang tidak selayaknya dilontarkan kepada anak sendiri dan anak yang sendiri. Lalu setelah itu mengeluh pada guru-guru, ustaz-ustaz, kepada tetangga, anak saya semakin hari semakin parah perangainya dan sebagainya. Bayangkan Rasulullah mengingatkan kita, hati-hati dengan lisan kita terhadap anak kita. Kemudian juga di antara doa yang mustajab itu adalah doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh ini mustajab. Ketika anak-anak yang soleh mendoakan kebaikan untuk orang-orang tua mereka, maka ini adalah salah satu doa yang insya Allah Allah kabulkan. Di dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan," jika seseorang meninggal, inqata'a amaluhu illa min thalatha, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal. Yang amalnya, yang pahalanya terus mengalir padahal dia sudah terbujur kaku di dalam kuburnya. Bahkan setelah sekian puluh tahun tidak tersisa apa-apa lagi, mungkin hanya kain kafannya. Tapi pahala terus mengalir. Apa saja? Rasulullah menyebutkan yang pertama sedekah jariyah. Sedekah yang terus mengalir manfaatnya, maka pahalanya terus mengalir. Seperti misalnya ikut membangun masjid, walaupun hanya dengan hal-hal yang sederhana. Tidak mesti kalau membangun satu masjid itu luar biasa. Kalaupun tidak, mungkin memberikan infak yang hanya dengan infaknya terbeli beberapa batu bata atau 1 sak semen, itu juga bagian dari sedekah jariyah. Terus mengalir pahalanya. Bahkan ketika para ulama mensyaratkan hadis-hadis keutamaan membangun masjid, barang siapa membangun masjid maka Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Para ulama menjelaskan orang-orang yang ikut serta berpartisipasi membangun masjid mendapatkan juga janji Rasulullah tersebut. Mungkin ada yang membantu dengan tenaga, ada yang membantu dengan infak yang tak seberapa, lalu dengan infak tersebut dibeli pasir, dibeli semen atau dibeli paku dan sebagainya. Tenaga yang tadi tidak seberapa ikut membantu mengaduk semen dan sebagainya, mengangkatkan batu bata, maka itu juga menjadi bagian dari janji Rasulullah. Barang siapa membangun untuk Allah rumah di dunia, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Ini menunjukkan bahwasanya setiap kebaikan sekecil apapun, sesederhana apapun, selagi itu ikhlas kepada Allah, maka seseorang akan mendapatkan ganjaran yang lama. Rasulullah bersabda, sedekah jariyah itu adalah amal yang pahalanya mengalir terus. Lalu setelah itu kata Rasulullah, ilmin yuntafa' bih, ilmu yang bermanfaat. Seseorang yang Allah berikan kepada pemahaman agama, ilmu, lalu dia ajarkan, itu ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu dunia, ilmu yang membawa maslahat untuk orang banyak, ilmu yang bermanfaat. Sedangkan untuk akhirat, semua ilmu akhirat, apapun ilmunya. Dan ingat, surat Al-Fatihah itu surat yang sederhana, tapi kalau itu diajarkan kepada seseorang, itu pahalanya luar biasa. Kenapa demikian? Karena tidak ada surat yang selalu dibaca di dalam setiap sholat kecuali Al-Fatihah. Pasti itu. Maka ketika ada seseorang mengajarkan Al-Fatihah kepada siapapun, maka orang-orang tua ingat, jangan sampai anak-anak kita di rumah mendapatkan ilmu atau mampu membaca Al-Fatihah dari orang lain. Gurunya yang mendapatkan pahala terus, sedangkan kita tidak mendapatkan pahala. Setiap dia membaca Al-Fatihah
ajarkan Al-Fatihah. Itu luar biasa. Lalu anak itu setelah dewasa mengajarkan lagi Al-Fatihah kepada anaknya atau kepada orang lain. Kepada orang-orang yang pertama kali mengajarkannya akan mengalir terus pahalanya. Ini salah satu contoh sederhana ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya terus mengalir. Hanya mengajarkan surat Al-Fatihah. Surat-surat lain juga demikian, tapi tidak seistimewa surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu surat yang wajib dibaca di dalam setiap salat kita. Ketika seorang beribadah, salat kepada Allah, dia akan membaca Al-Fatihah. Tapi surat yang lain, dia bisa memilih surat mana yang dibacanya setelah surat Al-Fatihah. Kadang kalau ingin yang pendek, dia baca surat Al-Ikhlas. Ingin yang panjang, dia baca surat-surat yang panjang yang lainnya. Sedangkan Al-Fatihah tidak ada pilihan, wajib selalu dibacanya di dalam setiap rakaat salatnya. Maka ketika kita mengajarkan ini, pahala yang luar biasa mengalir terus pada orang-orang yang mengajarkannya. Kemudian Rasulullah menyebutkan yang ketiga yang bermanfaat itu, yang mengalir terus pahalanya, waladun salih yad'u lahu, anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Dan di sini ada isyarat dari Rasulullah SAW. Salah satu bukti anak itu soleh, dia selalu mendoakan orang tuanya. Tidak cukup dari tampilannya saja Bapak Ibu anak kita soleh. Anak kita soleh dari tampilannya, misalnya sehari-hari, cara berpakaiannya. Tapi kalau dia tidak pernah mendoakan orang tuanya, berarti masih kurang. Karena Rasulullah mengatakan, waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini salah satu ciri khusus anak yang soleh. Dia senantiasa mendoakan orang tuanya dan doanya mustajab. Doa anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya, itu doa yang mustajab. Di dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya seseorang itu derajatnya di surga akan diangkat, akan ditinggikan. Lalu dia bertanya, "Aina hadza? Anna hadza?" Dari mana saya dapatkan ini? Dia merasa amal-amal dia di dunia, dia tidak berhak mendapatkan posisi atau derajat yang tinggi di surga. Dia heran, dari mana dia berhak mendapatkan itu? Lalu dijawab oleh malaikat, "Bistighfari waladika." Derajat yang tinggi yang engkau dapatkan di surga itu dengan sebab istighfar yang dipanjatkan oleh anak-anakmu kepada Allah. Ketika anak-anakmu senantiasa mendoakan, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. Ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami, merawat kami dari kecil. Itu istighfar, memohon ampunan untuk kedua orang tua kepada Allah. Maka dengan istighfar anak-anak yang soleh tadi, kata Rasulullah melalui hadis ini sampaikan, Allah angkat, Allah tinggikan derajat orang tuanya kelak di surga. Itu doa anak yang soleh untuk orang tuanya, dan itu doa yang mustajab. Kemudian juga di antara doa yang mustajab adalah doa seseorang yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, atau juga doa orang yang sedang berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah," orang yang berperang di jalan Allah, "al-hajj wal mu'tamir," orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah, "wafdullah," mereka itu adalah utusan-utusan Allah, da'ahum, mereka Allah mengajak mereka, Allah memanggil mereka. Orang yang berjuang di Allah itu memenuhi panggilan Allah. Orang yang melaksanakan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah itu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kata Rasulullah, da'ahum, Allah yang memanggil mereka. Fa'ajabu, lalu mereka menjawab memenuhi panggilan Allah. Wasa'alu, dan orang-orang ini meminta berdoa kepada
berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah, karena pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang memenuhi panggilan Allah. Lalu ketika mereka berdoa kepada Allah, fa'aqabum, maka Allah pun akan memberikan apa yang mereka minta kepada Allah. Allah kabulkan doa mereka. Nah, ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah, seperti saudara-saudara kita yang sekarang di Palestina, yang sedang menghadapi kezaliman, orang-orang yang memang tidak mengenal belas kasih terhadap orang-orang yang tidak bersalah, orang yang lemah terhadap kaum muslimin yang di sana. Bayangkan saja bagaimana rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi orang lalu diledakkan, sehingga menyebabkan nyawa melayang dalam jumlah yang banyak seketika. Alhamdulillah. Saudara-saudara kita yang sekarang dalam keadaan berjihad, berperang di jalan Allah, doa mereka mustajab. Lalu juga orang yang sedang melaksanakan ibadah haji atau sedang melaksanakan ibadah umrah, yang sekarang tentu ibadah umrah yang dilakukan oleh kaum muslimin yang berada di Mekah, maka doa mereka mustajab kata Rasulullah, karena mereka pada hakikatnya sedang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang melaksanakan ibadah umrah mengatakan labbaik Allahumma umrah, ya Allah, kami penuhi panggilan untuk menunaikan umrah. Maka kata Rasulullah, karena mereka telah memenuhi panggilan Allah, lalu mereka meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doa-doa mereka. Ini doa yang mustajab. Kemudian juga di antara doa yang mustajab itu, orang yang berdoa kepada Allah di sepertiga terakhir malam. Kira-kira kapan waktunya? Dihitung saja kapan mulai malam. Kalau perkiraan mulai malam itu dari jam 6 sore, dibagi 3 saja waktunya. Jam 6 sampai jam 8 itu sepertiga pertama. Jam 8 sampai jam 10 sepertiga, atau jam 6 sampai jam berapa? Jam 6 sampai jam 10 atau sampai jam 10, hitung dibagi 3 saja. Karena itu berbeda-beda. Malam, waktunya malam itu sesuai peredaran waktu berubah. Karena kadang-kadang mulai masuk maghrib itu jam 6 lewat 30 baru azan. Jam 6 lewat 40 baru masuk maghrib. Kemudian subuh ada kalanya lebih cepat, seperti hari ini subuh jam 4 lewat 41 masuk waktu subuh. Ada kalanya berputar lagi bergeser jam 5 lewat 10 baru azan subuh, masuk subuh. Jam 5 lewat 15 baru azan subuh. Maka tinggal dibagi perkiraannya. Rata-rata seperti malam terakhir itu dimulai dari jam 2. Itu perkiraannya. Dari jam 1 atau jam 2 sampai menjelang masuknya waktu subuh. Itu waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu yang mustajab. Rasulullah menyebutkan di dalam hadis sahih riwayat Muslim, ketika itu barang siapa yang meminta kepada Allah, maka Allah akan memberinya. Barang siapa yang memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Baik dengan cara dia menunaikan salat malam qiyamulail, ataupun tidak, terbangun misalnya jam 4 atau terbangun menjelang waktu subuh, tidak sempat lagi dia melaksanakan salat tahajud, hanya sempat melaksanakan salat witir, atau bahkan kalau tidak sempat memaafkan waktunya berdoa kepada Allah, maka tetap Allah kabulkan ketika itu. Karena di dalam hadisnya tidak disebutkan harus menunaikan salat malam, tidak. Rasulullah hanya memberikan ketika itu Allah turun ke langit dunia, lalu Allah akan mengabulkan doa-doa hamba-Nya yang berdoa kepadanya. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Barang siapa mohon ampunan, Allah berikan ampunan. Tapi jika diiringi, didahului dengan salat malam, salat tahajud, salat witir, itu jauh lebih afdal, jauh lebih utama, dan itu sesempurna-sempurna keadaan menggabungkan antara kondisi, apalagi ketika sujud. Sujud itu kondisi doa dikabulkan. Dalam keadaan sujud, setelah membaca zikir-zikir sujud, subhanallahil a'la wa bihamdi, lalu dilanjutkan dengan doa-doa yang lainnya dalam kondisi sujud. Itu kondisi yang luar biasa. Dalam kondisi sujud dan di sepertiga malam terakhir, itu doa yang besar kemungkinan akan Allah kabulkan. Besar kemungkinan akan Allah kabulkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Karena ketika sujud itu keadaan seorang hamba paling dekat kepada Allah, hatinya
yang paling dekat kepada Allah dalam kondisi sujud. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih riwayat Muslim, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih. Kondisi yang paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya wa huwa sajid, yaitu kondisi ketika dia sedang sujud kepada Rabbnya, kepada Allah. Fa'akthiru fihi du'a, maka perbanyaklah ketika keadaan seperti itu, perbanyaklah berdoa. Dan ini tentunya ketika sholat sendiri. Ketika sholat berjamaah, maka wajib mengikuti imam. Jangan sampai imam sudah berdiri, sedangkan makmum masih saja menjadikan ini dasarnya. Tidak. Ini kalau sholat berjamaah memang memungkinkan. Misal imam sujudnya panjang, silakan manfaatkan waktu yang tersisa setelah membaca subhana rabbiyal a'la atau yang lainnya. Masih ada waktu, imam belum juga mengangkat kepalanya dari sujudnya, silakan berdoa. Tapi jika imam sudah mengangkat kepalanya dari sujudnya, setelah itu segera juga mengangkat kepala kita dari sujud kita. Sedangkan sholat sendiri silakan perpanjang sujudnya, diperbanyak doa. Rasulullah yang mengatakan fa'akthiru ad-doa, perbanyaklah doa ketika sujud tersebut. Dan itu ketika sholat sendiri, kesempatan kita berdoa, memperbanyak permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara waktu yang mustajab adalah sebelum maghrib di hari Jumat. Ini berdasarkan pendapat yang paling kuat. Masih ada khilaf di antara ulama. Di hari Jumat itu ada satu waktu yang mustajab. Sebagian ulama mengatakan ketika antara imam duduk di antara dua khutbah. Yang lain mengatakan ketika setelah asar menjelang maghrib. Maka yang paling kuat adalah ketika setelah asar menjelang maghrib. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Kata Rasulullah, Yaumul Jum'ah 13 sa'ah. Hari Jumat itu, hari Jumat siangnya itu 12 jam. La yujadu muslim yas'alullah. Tidaklah didapati seorang muslim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta sesuatu illa atahu Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah akan memberikan apa yang dimintanya. Lalu kata Rasulullah, faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-'asr. Maka carilah waktu yang mustajab itu di akhir waktu-waktu setelah asar. Nah, jelas lafaznya. Di akhir waktu setelah asar carilah ya. Di hari Jumat kata Rasulullah. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud, riwayat Nasa'i dengan sanad yang hasan. Kemudian juga masih banyak waktu-waktu yang mustajab. Ada waktu yang mustajab itu setiap terakhir setelah salat fardu, di akhir setelah membaca tasyahud, membaca doa-doa berlindung dari fitnah dajjal, fitnah kubur, dan fitnah dunia. Lalu masih ada waktu misalnya imam belum juga mengucapkan salam, atau kalau kita salat sendiri boleh panjang dengan doa-doa yang lainnya di akhir setiap salat kita. Kemudian juga waktu yang mustajab itu antara adzan dan iqamah. Manfaat waktu yang mustajab ini. Setelah muadzin memandangkan adzannya, tentu ada waktu beberapa menit sebelum iqamah dikumandangkan. Maka ini waktu yang mustajab. Karena Rasulullah bersabda di dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik. Kata Rasulullah, la yuraddu du'a'u bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan iqamah. Maka ini waktu yang mustajab. Kemudian juga waktu yang mustajab itu ketika kaum muslimin sedang berada di medan peperangan dan sedang berkecamuk peperangan ketika itu. Maka orang-orang yang ada di situ yang ikut serta di dalam peperangan, doa-doa mereka adalah doa-doa yang mustajab. Berdasarkan hadis sahih riwayat Abu Dawud, Rasulullah menyebutkan di antara doa yang mustajab itu ada dua doa yang mustajab kata Rasulullah, yaitu doa salah satunya Rasulullah sebutkan indal ba'si hina yulhimu ba'duhum ba'dha. Doa ketika peperangan sedang berkecamuk. Orang-orang yang berperang tentu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar Allah turunkan kemenangan, agar Allah hancurkan musuh. Maka ini doa yang mustajab. Nah, ini beberapa kondisi dan keadaan doa-doa yang mustajab. Masih banyak yang lainnya. Bahkan saya kumpulkan beberapa hadis dan beberapa penjelasan para ulama, ada sekitar 24. Para ulama menyebutkan ada sekitar 24 waktu dan keadaan doa yang mustajab. Tapi kalau waktu kita singkat, maka insya Allah pada pertemuan yang lainnya kita lanjutkan.
yang menyebutkan ad-du'a fi duburi kulli shalah. Kalimat fi duburi kulli shalah, di akhir setiap salat. Di akhir setiap salat. Sebagian memahami di akhir setelah selesai salat fardu. Setelah selesai salat fardu. Sebagian memahami maksudnya adalah di akhir sebelum mengucapkan salam. Maka dari beberapa banyak syarah ulama yang saya baca tentang pendapat ini, saya lebih cenderung menguatkan pendapat atau mengambil pendapat di akhir sebelum salam. Sebenarnya, adapun setelah salat silakan tidak apa-apa. Setiap kali beribadah, karena salah satu adabnya berdoa itu juga berdoa setiap kali selesai menunaikan ibadah kepada Allah. Sebenarnya apapun ibadahnya, tidak hanya selesai menunaikan salat, selesai membaca Al-Quran, berdoa, kemudian menjadikan ibadah kita sebagai wasilah kepada Allah. Ya Allah, hari ini setelah membaca Al-Quran, terimalah ibadah saya ini, terimalah bacaan saya, dan ampuni saya, sampai berikan keberkahan kepada saya. Mohon kepada Allah berbagai doa. Itu sebenarnya secara umum semua ibadah yang kita tunaikan, setelahnya silakan berdoa kepada Allah. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, ketika beliau menjelaskan adab-adab berdoa, kemudian juga doa-doa yang mustajab, salah satunya beliau sebutkan di situ doa itu mustajab apalagi jika dipanjatkan setelah bersedekah. Setelah bersedekah lalu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, sebutkan ibadah-ibadah kita, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu menyebutkan ibadah kita kepada orang lain. Kalau menyebutkan ibadah kita kepada Allah itu boleh. Apa contohnya? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika ada 3 orang, ini mengisahkan kisah Bani Israil dahulu. Ketika ada 3 orang yang masuk ke goa bermalam di goa, lalu jatuh batu besar menutup pintu goa. Setiap orang berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal solehnya. Ada yang menyebutkan bahwasanya dia memiliki 2 orang tua yang sudah gugur. Setiap hari dia selalu memberinya minum, memberinya makan, dan dia tidak beri makan kepada keluarganya, kepada budak dalam masa hayat sebelum orang tuanya makan dan minum. Lalu dia mohon kepada Allah, ya Allah, jika itu benar, aku lakukan ikhlas denganmu, maka bukakan pintu goa ini. Bergeser sedikit. Orang yang berikutnya juga demikian, menyebutkan yang kalau dia memiliki saudara sepupu yang cantik, dia jatuh hati kepadanya, sehingga syaitan manfaatkan itu untuk menjerumuskannya kepada syahwat yang terlarang, dan dia ingin berzina dengan sepupunya. Sampai suatu ketika sepupunya dalam keadaan, keluarga sepupunya dalam keadaan susah, butuh uang, datang meminta uang, diberikan uang, tapi dengan syarat seperti itu. Terpaksa sepupu ini ingin membayarnya. Tapi ketika hampir terjadi perzinahan, sepupunya mengingatkannya dengan Allah, mengingatkan aku takut kepada Allah, dan Allah gerakkan hatinya untuk takut. Lalu dia tinggalkan, tidak jadi berzina. Lalu dia berdoa, ya Allah, jika aku tinggalkan itu karena Engkau, maka berikan kami jalan keluar dari keadaan ini. Terbuka lagi, bergeser lagi batu yang besar. Orang yang ketiga mengatakan, kalau dia memiliki orang-orang yang bekerja dengannya, semua orang yang bekerja dia berikan upah. Ada satu orang setelah bekerja tidak kembali lagi, lalu upahnya ini terus dikelola, dikembangkan, sampai suatu ketika datang kembali orang ini meminta menagih upah yang belum diambilnya. Lalu tuannya ini, majikannya ini mengatakan, upah yang dahulu ambil ini semuanya. Ditunjuk semuanya, lembah yang penuh dengan hewan-hewan ternak semuanya, suruh bawa semuanya. Tapi sayangnya pekerjaannya ini, mantan pekerjaannya, ya, kalau bahasa kita mungkin lupa juga. Saking gembiranya dia tidak ada basa-basi, misalnya mengasih ini. Dan majikannya pun karena memang ikhlas karena Allah, tidak meminta misalnya, itu sudah saya kelola, sudah saya kembangkan begitu banyak harta, minta bagian. Tidak, dia tidak minta bagian. Dan dia pun tidak mengeluh, dia pun tidak mempersalahkan mantan pekerjaannya ini. Dibawa semuanya. Lalu dia berdoa kepada Allah. Jika dia lakukan itu ikhlas karena Allah, maka bukakanlah mulut gua, terbuka sampai mereka keluar. Dari hadis tersebut, para ulama mengambil kesimpulan, salah satunya ketika berdoa kepada Allah disyariatkan
menyebutkan berbagai ibadah kita. Itu yang disebut dengan tawassul dengan menyebutkan amal saleh. Karena bertawassul itu ada beberapa hal atau ada beberapa contoh. Pertama, salah satu bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah yang maha indah. Seperti seorang berdoa, ya Rahman irhamni, ya Ghafur irfirli. Itu tawassul ketika berdoa dengan menyebut nama-nama Allah. Ya Rahman, ya Rahim irhamna, ya Razzaq urzuqni. Wahai Allah yang memberi rezeki, berikanlah rezekimu kepadaku. Itu tawassul dengan nama-nama Allah yang maha indah. Kemudian yang kedua, bertawassul dengan menyebutkan amal-amal soleh kita. Contoh dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang panjang tadi. Yang ketiga, bertawassul dengan doa orang-orang soleh. Bagaimana contohnya? Ustaz, anak saya bulan depan ikut tes jadi PNS. Doakan saja agar anak saya lulus. Nah, itu contoh bertawassul dengan doa orang-orang soleh. Misalnya di masjid bertemu dengan imam masjid. Kalau imam tentu secara lahir dia soleh. Itu tidak mungkin kita memilih imam kita orang yang malas beribadah, orang yang jauh dari sholat dan sebagainya. Lalu datang ibu-ibu menemui ustaz-ustaz, nanti dengan doa doakan anak kami ya, anak kami sedang dirawat di rumah sakit. Doakan agar segera Allah berikan kesembuhan. Itu bertawassul dengan doa orang soleh. Orang soleh yang masih hidup. Ada pun orang soleh yang sudah meninggal, maka dia tidak bisa lagi mendoakan. Dahulu para sahabat sering meminta doakan kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah meninggal, mereka meminta doakan kepada Ahlul Bait Rasulullah, keluarga-keluarga Rasulullah, kepada paman Rasulullah, kepada anak Rasulullah, tidak lagi kepada Rasulullah. Karena Rasulullah sudah meninggal. Sehingga di salat istisqa terjadi kemarau panjang, mereka mendatangi salah seorang paman Rasulullah. Karena Rasulullah sudah meninggal. Nah, dari situ dijelaskan para ulama doa orang saleh yang masih hidup itu salah satu bentuk tawassul yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup, sudah masuk waktu syuruk yang tadi. Masih ada pertanyaan Pak? Boleh. Kalau saya khawatir mungkin sebagian jamaah atau sebagian jamaah yang ingin melaksanakan salat syuruk dipersilakan. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah Bapak telah menerangkan masalah ini yaitu yang khusus ataupun yang dijalankan Allah terutama di dalam sholat tadi saya menemukan kesalahpahaman terutama pada diri saya sendiri ataupun jemaah yang lain digerakkan di dalam sholat ini kadang ada bahasa Arabnya, kadang tidak bisa bahasa Arab Indonesia. Pokoknya kan Allah Maha Mengetahui. Andai kata di sujud terakhir tadi itu dijawabkan Allah doa kita ataupun salam terakhir. Jadi yang saya tanyakan, apa boleh dengan bahasa Indonesia dengan melafazkan bahasa dan bahasa Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan dari ibu kita bahwasanya salah satu waktu dan keadaan mustajab berdoa itu ketika sujud. Tidak hanya sujud terakhir, di setiap sujud. Mau sujud pertama, kedua, atau sujud berikutnya itu mustajab. Tidak ditentukan apakah di sujud terakhir. Adapun yang di akhir itu ketika di akhir sholat gitu ya. Kemudian apakah doanya boleh pakai bahasa selain bahasa Arab, misalnya bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Batak, atau bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya? Rasulullah tidak menjelaskan apakah boleh atau tidak. Tapi banyak ulama mensyarahkan hadis tersebut. Orang yang tidak mampu berbahasa Arab boleh dia berdoa dengan bahasa, tapi dengan tidak melafazkannya. Tidak melafazkan di dalam sholat ini diperbolehkan. Akan tapi tetap dia berusaha menghafalkan doa-doa. Berusaha sebisa mungkin doa-doa yang berbahasa Arab yang dari Nabi maupun dari Al-Quran. Apa manfaatnya? Pertama, jelas itu doa yang paling afdal. Doa-doa yang telah diajarkan lafaz oleh Rasulullah SAW. Kedua, dia akan mendapatkan pahala dari menghafalkannya. Ketiga, dia berdoa dengan doa yang telah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Namun ketika tidak sanggup atau belum hafal, bukan berarti
berdoa, tapi ulama menjelaskan dia tidak melafazkannya karena itu tidak berbahasa Arab. Nah, dia tidak melafazkannya, silakan dia berdoa dalam sholatnya ketika sujud, tapi tidak melafazkannya, di dalam hati saja. Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama. Cukup mungkin ya Bapak Ibu semuanya. Masih ada lagi? Masya Allah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keikhlasan pada saat kita berdoa. Ya. Pengertian ikhlas saat kita berdoa. Ya. Bagaimana situasinya sebenarnya di dalam diri kita? Keikhlasan itu apa? Ya. Pada saat kita berdoa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari Bapak kita tentang keikhlasan dalam doa. Bagaimana sebetulnya suasana dalam hati kita itu yang dikatakan ikhlas itu yang bagaimana? Baik, yang pertama, yang ikhlas itu berdoa kepada Allah. Doa itu hanya dimintakan atau ditujukan dipanjatkan kepada Allah. Itu yang pertama. Berarti ikhlas. Kemudian ketika dia berdoa, dia tidaklah berdoa melainkan karena Allah. Apa maksudnya? Ada orang yang berdoa tapi ingin dilihat orang. Contoh, kalau sekarang ini kan zamannya selfie. Sekarang latar belakang, gambarnya Ka'bah, dia berdoa, foto, dan di share di Facebook, di share di Instagramnya. Dia berdoa, tapi karena ingin selfie, bukan lagi karena Allah. Jadi yang pertama berdoa karena Allah. Itu berdoa karena Allah, memang karena Allah. Kemudian yang kedua berdoa untuk mengharapkan apa yang Allah janjikan, bukan karena yang lainnya. Itu dia. Kadang-kadang orang yang berdoa dia karena Allah tapi mengharapkan selain Allah. Dia ikhlas tapi mengharapkan selain Allah, mengharapkan dunia, mengharapkan yang lain-lain, maksudnya mengharapkan ini. Dia bukan mengharapkan janji Allah yang Allah sebutkan di dalam banyak hadis dan dalam banyak Al-Quran, tapi mengharapkan yang lain-lain, mengharapkan dari selain Allah. Apalagi jika dia berdoa kepada selain Allah lalu mengharapkan kebaikan atau maslahat, tidak ada yang mampu menjawabnya kecuali hanya Allah. Yang sering dipertanyakan itu malah sebenarnya, Ustaz, bagaimana kita tahu doa kita itu mustajab atau tidak? Orang berdoa sekian tahun bahkan seumur hidup tidak dikabulkan. Ini yang paling banyak kali dipertanyakan orang. Maka para ulama menjelaskan, doa itu mustajab tidak mesti sesuai dengan yang kita mintakan kepada Allah. Yang pertama, ada kalanya memang Allah memberikan sesuai yang dimintakan seorang hamba. Ada kalanya memang ketika Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesembuhan. Ada kalanya Allah kabulkan atau Allah jawab doanya dengan sesuatu yang lebih penting dan lebih besar baginya, dan Allah yang lebih mengetahuinya tanpa kita sadari. Allah kabulkan doa kita. Kemudian yang ketiga, ada kalanya Allah tunda dan Allah berikan kelak di hari kiamat. Nah, ini yang jelas para ulama ketika kondisi doa sepertinya tidak dikabulkan. Ada kalanya memang dikabulkan, ada kalanya orang berdoa Allah berikan ijabah dalam bentuk yang lain yang lebih membawa maslahat untuknya. Misalnya, ya Allah, memohon kepadanya, memohon ya Allah berikan kami rezeki yang baik. Setiap pagi dia berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, kemudian amal yang diterima. Setiap hari berdoa kepada Allah. Tidak nampak rezekinya banyak, tapi Allah jaga dia dari berbagai penyakit. Tidak perlu dia mengeluarkan uang yang banyak untuk berobat. Lihat tetangganya sakit sudah sebulan, keluar terbaring di rumah sakit sudah berapa biaya yang habis. Sedangkan dia sehat-sehat saja. Mungkin sederhana saja, di rumah punya motor, tetangga di rumah punya mobil, sebelah rumah punya mobil, tapi sering rumah sakit berobat. Sedangkan dia punya motor sehat saja, kehujanan pun tak sakit. Pergi-pergian dia dengan motornya sehat, segar-segar saja. Nah, itu salah satu bentuk contohnya kata para ulama. Kabulkan doa dalam bentuk yang lain, rezeki sehat, tidak dalam bentuk harta. Atau ada kalanya orang yang berdoa Allah tidak kabulkan dunia, Allah jadikan sebagai tabungan pahalanya, dan kelak di akhirat dia akan mendapatkan melihat hasil dari kesabarannya ketika dia berdoa kepada Allah. Orang yang berdoa sekali
dikabulkan? Sekali saja dia berdoa. Orang yang berdoa ratusan kali baru dikabulkan, bayangkan. 100 kali dia berdoa, 100 kali dia dapat pahalanya. Kalau sampai akhir hayat terus dia bersabar berdoa, berapa banyak pahala yang akan dapatnya kelak di surga. Nah ini yang paling banyak ditanyakan. Adapun ikhlasnya berdoa karena Allah dan berdoa untuk mendapatkan pahala dan janji dari Allah. Itu dia yang disebut ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dari tadi hampir kita tutup, selalu ada yang bertanya. Mudah-mudahan ada waktu lagi bagi kita. Sebenarnya kalau Sabtu subuh itu saya kosong di tempat lain. Tapi kadang-kadang sekali-sekali saya dipanggil panitia ke sini. Mudah-mudahan waktu yang lain kita Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dan bisa kita perbanyak tanya jawab. Mungkin materinya singkat, tanya jawabnya diperpanjang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.